Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh ananda siswa-siswi kelas 12. Ya. Baik, materi kita pada pertemuan ini adalah kedudukan titik dan garis. Ya, dengan Umi Yumirasi Mamora. Pertama kita bahas dulu tentang kedudukan titik terhadap garis. Ya. Ada sebuah titik, kemudian ada sebuah garis. Nah, ada dua komponen kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Ya, bagaimana dikatakan titik terletak pada garis? Nah, sebuah titik dapat terletak pada suatu garis jika titik A terletak pada garis tersebut. Ya. Kemudian kalau yang B titik terletak di luar garis, maka ini menunjukkan titik tersebut terletak di luar garis. Secara lebih jelas kita bisa lihat, perhatikan gambar ini. Ya. Nah, pada gambar A ini menunjukkan titik terletak, ini titiknya ya, titik A. Ini garis G. Ya. Titik A ini terletak pada garis. Ya, ini garisnya tadi ya. Di posisi sini. Maka ini bisa dinyatakan sebagai titik A terletak pada garis G. Kemudian pada gambar B, ini titik A-nya, ini garis G-nya. Ya. Tidak ketemu, maka titik terletak di luar garis, ya. Jadi perlu Ananda pahami bahwa ada dua komponen untuk menentukan kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak pada luar garis atau di luar garis. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Ya. Tadi titik terhadap garis, sekarang titik terhadap bidang. Berarti ada sebuah titik, ada sebuah bidang. Konsepnya sama. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Nah, dikatakan terletak pada bidang jika bidang alfanya atau sudutnya melalui titik P atau titiknya melalui titik P. Melalui ya, atau berada di dalam. Kemudian titik terletak di luar bidang dikatakan terletak di luar jika bidang alfa tidak melalui titik P. Ya. Secara gambar bisa kita tunjukkan seperti ini ya. Pada gambar yang A, titiknya ini titik P ya. Bidangnya ini gambar ini. Atau kita nyatakan sebagai sudut alfa, ini bidangnya ya. Ini yang mengelilingi ini bidangnya. Ini semua nih. Ya. Nah, ini jelas-jelas dilihat bahwa titik P itu berada di dalam bidang atau pada bidang ya. Pada gambar ini dinyatakan untuk gambar A itu terletak pada bidang. Kemudian gambar B, titik P-nya ini di luar. Ya, bidangnya ini yang bidang jajar genjang. Maka ini dinyatakan titik P berada di luar bidang. Ya, sepertinya sederhana ya, Nak, untuk titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Oke, supaya lebih jelas kita perhatikan aktivitas 1.1, nanti juga bisa dilihat bukunya ya. Ada sebuah balok ABCD EFGH. Yang pertama, bagaimanakah kedudukan titik A terhadap garis lusuh AB? Nah, ini perlu kita perhatikan dulu. Berarti komponen nomor 1 ini menunjukkan bagaimana kedudukan titik terhadap garis ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah titik A, maka kita harus perhatikan titik A. Bagaimana kedudukan titik A terhadap lusuh AB? Nih, AB. Apakah titik A terletak pada garis AB? Ya, itu yang nomor 1 ya. Ya, A terletak pada garis AB. A pada garis AB ini ya, atau terletak pada ya. Kemudian titik A pada garis BC. Titik A pada garis BC. Titik A pada garis BC, garisnya BC ini.
titiknya di sini. Ya, berarti ini bukan ya, atau terletak di luar garis AB. Kemudian terhadap CD. CD, ya. Ini titik A, ini garis CD. Juga bukan ya, atau di luar. Tanda silang ini menunjukkan di luar, tanda checklist menunjukkan di dalam. Kemudian terhadap EF. Ya. Apakah terletak? Juga di luar. Kemudian terhadap DH. DH. Ya, ini juga di luar. Oke. Jadi kesimpulannya titik A terhadap rusuk AB saja yang berada di dalam atau terletak pada, ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan titik D terhadap bidang A, B, C, D. Nah, sekarang kita lihat titik D-nya. Ini titik D terhadap bidang A, B, ya. Berarti inilah jajar genjangnya A, B, C, D. Apakah terletak pada bidang? Untuk soal yang nomor 2, ini tadi titik D terhadap bidang A, B, C, D. Terhadap bidangnya. Ini ya. B, C, G, F. Ini B, C. Mana B, C? Bidangnya yang ini. Ya, ini tidak ya. Terus titik D terhadap ABFE. ABFE. Apakah iya? ABFE. Tidak juga. Kemudian EFGH. Apakah termasuk? Tidak juga. Kemudian CDHG. Apakah termasuk? CDHG. Ya, karena di sini titik D-nya ya. Sudah pasti karena di sini ada garis bidang CD, ada titik D-nya. Kemudian ADHE. Apakah termasuk? Ya, ada titik D-nya. Oke, kesimpulannya pada kedudukan titik terhadap bidang itu dia harus berada pada bidang sendiri sehingga dinyatakan titik tersebut kedudukannya terletak pada bidang ya. Jadi dari soal nomor 2 ada 3 bidang yang terletak titik D-nya. Oke, ya itu mungkin ya bisa dipahami. Selanjutnya yang terakhir, kedudukan 2 garis dalam ruang. Kalau tadi kita bahas tentang titik, sekarang kita bahas garis ya. Nah, ada 4 ketentuannya. Yang pertama berimpit. Bagaimana dikatakan berimpit? Jika titik pada garis G terletak pada garis H, maka dinyatakan G berimpit dengan garis H. Ini mungkin langsung kita lihat ini ya. Ya, gambar yang A ini menyatakan berimpit. Titik A dengan titik B ada garis G garis H-nya ya, garis G berimpit dengan garis H, sama ya. Kemudian yang kedua sejajar, garis G dan garis H yang terletak pada sebuah bidang dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan. Kita lihat contohnya ya, ini ya, sejajar seperti ini ya, bisa saja berbalik ya, sejajar. Bisa saja ini 2 garis ya, itu kan seperti itu, bisa berbalik seperti ini atau bahkan garisnya seperti ini ya. Posisinya harus sejajar, arahnya juga sama, itu dikatakan sejajar. Kemudian berpotongan apabila tepat satu titik persekutuan. Nih contoh yang ini ya, kalau dia berpotongan ya, ada 2 garis yang saling berpotongan, ini berarti menemukan sebuah titik potong, titik P ya. Bisa juga kita buat seperti ini ya, ada perpotongan garisnya. Oke, yang terakhir bersilangan. Jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, titik sejajar dan tidak terletak pada suatu bidang, maka garis G dan garis H dikatakan bersilangan. Contohnya ini ya, bersilangan.
dua garis berimpit, dua garis bersilangan tadi tidak memiliki titik persekutuan, tidak sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Nih, ini tidak tidak berpotongan karena dia berada di balik bidang sana. Ya, oke. Jadi ada 4 komponen kedudukan dua garis dalam ruang. Demikian penjelasan kita pada materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.